Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kasih Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi di sini saya akan membahas terkait bersabar dalam menghadapi ujian. Oke teman-teman. Jadi dalam hidup kita ini tidak luput dari ujian. Nah, ujian-ujian itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa teman-teman? Karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Nah, ketika kita diberi ujian, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ridho dan juga bersabar dalam menghadapinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang berarti kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi apa teman-teman makna dari surat ini? Allah tetap akan menguji kita dengan ketakutan dalam hidup. Hidup kita nggak akan selalu bahagia terus. Yang baik-baik aja pun tidak luput dari ujian dari Allah. Kita tetap akan diuji dengan kekurangan, ketakutan, seperti contohnya kekurangan harta, ketakutan akan penyakit, kehilangan dalam kehidupan kita. Allah bisa menguji ekonomi kita. Allah uji dengan kehilangan seorang, seperti kita berpisah selama-lamanya, lalu kita berpisah untuk tidak bertemu kembali. Nah, itu semua nggak mudah teman-teman. Mungkin ketika kita istilahnya itu ketika kita bercerita kepada manusia, mungkin mereka pasti akan menyarankan sabar. Iya, kita tahu kita akan tetap sabar teman-teman, tapi kita tahu ya, sabar itu nggak mudah. Sabar itu perlu waktu. Terkadang waktu itu pasti akan menyembuhkan teman-teman. Jadi hidup kita itu nggak akan baik-baik aja teman-teman. Pasti akan selalu ada ujian yang diberikan Allah untuk kita, untuk menaikkan derajat kita di matanya. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita itu baik-baik saja, lalu kita itu nggak tahu apa yang mereka dapatkan ujiannya, itu pasti kita melihat ya teman-teman, tapi itu Allah pasti mendatangkan ujian bagi mereka, tapi mereka tidak akan memperlihatkannya. Nah, jadi kita itu jangan ngerasa melihat nikmat manusia atau orang lain itu enak gitu. Pasti Allah akan uji, entah itu dari segi ekonomi, ibadahnya, lalu ketakutan-ketakutan yang ada pada mereka. Seperti itu teman-teman. Sesuai dengan perkataan Allah, setiap orang pasti akan Allah berikan ujian. Nggak ada orang yang nggak akan diuji. Semua orang pasti akan diuji, baik itu dari ketakutan, kehilangan, teman-teman. Surat Al-Baqarah ayat 155 juga mengatakan wabasyiris sabirin, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian, yaitu kita bersabar teman-teman. Meskipun sabar itu nggak mudah ya,
tapi kita bisa berlapang dan juga bersabar terhadap ujian yang menimpa kita. Karena lambat laun waktu pasti akan menyembuhkan. Meskipun awal-awal ketika kita diberikan ujian, kita pasti menggerutu. Ya Allah, mengapa Engkau berikan hamba ujian? Mengapa harus hamba? Mengapa hamba? Seperti itu kan. Tapi lambat laun, dengan kita memiliki rasa sabar, insya Allah kita bisa menghadapinya. Dan juga waktu pasti akan menyembuhkan teman-teman. Nah, gimana caranya agar sabar? Yaitu dengan caranya kita ridho, menyerahkan semua kepada Allah. Jadi kesedihan dan kebahagiaan itu nggak akan lama teman-teman. Jadi jangan merasa putus asa. Kita yang hari ini bersedih, bisa jadi 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Begitupun ketika kita diberikan Allah kebahagiaan, entah itu besoknya atau 2 minggu lagi, pasti Allah akan berikan kesedihan bagi kita. Jadi hidup kita ini tidak luput dari ujian. Nah, cara menghadapinya yaitu dengan sabar. Bersabar itu merupakan ikhtiar. Lalu kita bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus tetap berdoa agar senantiasa meminta pertolongannya dan diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan yang Allah berikan. Karena jika kita tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat, teman-teman. Jauh dari Allah itu sangat berat, teman-teman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dalam sabdanya beliau berkata, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kesabaran itu menjadi salah satu sebab turunnya pertolongan Allah, teman-teman. Ketika kita bersabar menghadapi ujian, Allah menjanjikan pahala yang besar, jalan keluar dan pertolongan. Dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, mari kita jadikan sabar sebagai pakaian hati dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagai pelindung dari putus asa, sebagai jalan menuju ridho Allah, karena hidup di dunia ini hanyalah tempat ujian dan sabar adalah kunci untuk melewatinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bersabar. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap ujian yang sedang kita hadapi, teman-teman. Demikian ceramah singkat dari saya. Terima kasih. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datangnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.